Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Elsa Dwi Rahmatul Inaya, yang kedua ada Zauharatul Laili Nadifa, yang ketiga ada Aflah Suci Adelia, yang keempat ada Sadida Milatina, dan yang terakhir ada Azka Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami dengan judul manajemen produksi seni. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen produksi seni. Manajemen produksi seni pertunjukan sendiri dapat diartikan sebagai upaya-upaya eh, yang mengelola sumber daya melalui proses transformasi menjadi produk seni pertunjukan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen produksi seni pertunjukan yang profesional adalah manajemen yang dalam pelaksanaannya senantiasa didasarkan pada tindakan-tindakan yang rasional, efektif, efisien, berorientasi pada pencapaian hasil yang berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kondisi lingkungan budaya. Nah, berdasarkan dua pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses produksi jasa seni pertunjukan mencakup berbagai variasi, yakni yang bersifat informasional pada saat memberikan konsultasi, yang kedua bersifat fisiologis saat memberikan pengobatan, dan yang terakhir bersifat kepuasan pada saat memberikan hiburan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen produksi seni. Ada beberapa komponen dalam manajemen produksi seni, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukan. Masukan terdiri dari penonton atau penanggap, artis, aktor, sutradara, koreografer, komposer, pemusik, penari, dan peralatan kesenian. Yang kedua yaitu transformasi. Transformasi terdiri dari hiburan, apresiasi seni, konsultasi, atau pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu umpan balik, yang terdiri dari biaya pertunjukan, jumlah penangkap atau penonton, dan kualitas pertunjukan. Yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu peraturan pemerintah, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen produksi tari. Di sini ada 4 macam fungsi, yaitu yang pertama sebagai perencanaan, yang kedua yaitu sebagai pengorganisasian, yang ketiga sebagai pengarahan, dan yang terakhir yaitu sebagai pengendalian. Yang pertama yaitu fungsi manajemen produksi tari sebagai perencanaan. Perencanaan adalah titik awal di mana proses manajemen produksi sebuah pementasan dengan diawali riset yang bersifat kontekstual yang memiliki pola pikir kuat. Nah, perencanaan ini meliputi serangkaian kegiatan, bisa berupa penetapan, tujuan, prosedur, strategi, sistem, metode, program, anggaran biaya, kebijakan, model, ataupun kualitas suatu kegiatan seni dan cara untuk mencapai hasil yang sudah ditarget. Jadi pada manajemen produksi tari ini itu kita sebagai fungsinya sebagai perencanaan. Nah, kita itu merencanakan apa dari tujuannya, menetapkan prosedurnya gimana, strateginya gimana, modelnya itu gimana, kualitas dari kegiatan seninya itu gimana. Nah, sehingga dapat mencapai hasil yang sudah direncanakan dan sudah ditarget sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagai pengorganisasian. Pengorganisasian ini maksudnya sebagai proses keseluruhan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam mencapai tujuan atas hasil kerjasama antar sesama anggota organisasi atau tim. Nah, pengorganisasian ini bertujuan untuk mengalokasi sumber daya atau kemampuan seseorang, mengelompokan tugas, membagikan pekerjaan, menetapkan departemen, serta menyusun jadwal kerja dan koordinator unit untuk panitia, sehingga menjamin agar kemampuan orang-orang yang ada di dalam organisasi dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Selanjutnya yaitu sebagai pengarahan. Nah, pengarahan adalah
suatu arahan atau sasaran perencanaan manajerial kepada organisasi untuk bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, pengarahan ini memiliki fungsi untuk membuat anggota organisasi ini melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan harapan organisasi. Jadi pada tahap ini anggota organisasi diberikan pengarahan oleh supervisor atau alumni agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir yaitu sebagai pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dalam mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Pengendalian dalam manajemen pementasan berarti mengontrol dan mengendalikan proses produksi tari dengan membandingkan antara perencanaan dan kegiatan berlangsung. Jika ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka akan diambil tindakan pengoreksian. Selanjutnya, pada poin sumber panitia dalam manajemen produksi seni. Nah, tahap ini itu menyusun kepanitiaan yang merupakan kegiatan lanjutan setelah peserta didik dapat menentukan konten karya yang disepakati bersama berdasarkan kegiatan pembelajaran. Nah, kepanitiaan ini dalam pertunjukan tari terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pelaku pertunjukan. Nah, pelaku pertunjukan itu merupakan bagian dari kepanitiaan dalam pertunjukan karya tari di kelas. Pelaku pertunjukan terdiri dari para pemain yang tampil dalam pertunjukan seperti pemusik, penari, penyanyi, pembawa acara, dan pelakon. Yang kedua, di sini ada tim artistik, pendukung atau urusan artistik. Nah, itu merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang seni yang meliputi sutradara, penulis naskah, pemain, pemusik, penata pentas, teknisi cahaya, teknisi musik atau soundman, penata rias busana, dan properti. Selanjutnya yang ketiga ada tim non-artistik. Nah, tim ini itu adalah orang-orang yang bekerja di luar bidang seni seperti sekretaris, keuangan, humas, transportasi, akomodasi, dan perlengkapan. Ketua tim, sekretaris, dan bendahara. Ini tuh disebut juga tim pengurus harian. Nah, tim non-artistik ini yang tidak kalah penting itu tim dokumentasi, karena tanpa adanya foto maupun video akan sulit untuk mengevaluasi kegiatan pertunjukan. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem pengelolaan manajemen produksi seni. Yang pertama, sistem pengelolaan seni pertunjukan, yang saat ini lebih sering disebut dengan manajemen produksi kinerja. Untuk mempertahankan atau menciptakan suatu bentuk seni atau performance art selama berproses, maka sangat diperlukan kerja manajemen. Kemudian adanya seniman, karya seni, dan juga penonton, itu juga merupakan 3 elemen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jikalau ketiga hal ini tidak terkoordinasi dengan baik, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa dan akibatnya bisa gagal. Sehingga manajemen sangat diperlukan baik dalam skala kecil maupun besar. Yang kedua, ada manajemen seni pertunjukan menjadi pola yang efektif. Manajemen secara umum adalah upaya bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan upaya dan biaya seminimal mungkin. Adapun kaitannya dengan pengelolaan atau penguasaan dalam seni pertunjukan di Indonesia, yaitu fokusnya ada pada program seni pertunjukan, atau yang lebih penting adalah terus menjalankan organisasi seni dan budaya agar tidak terjadi kemunduran. Manajemen seni hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Ini adalah manajemen seni yang ideal, yang akan membantu seniman mencapai kualitas artistik, dan dia tidak boleh menjadi suatu penghalang. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai manajemen seni. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.